Oke, selamat beraktivitas teman-teman. Kita udah pernah membahas tentang bagaimana sih ngeblog yang bisa dapat penghasilan dengan tukang coding. Tapi muncul permasalahan baru bahwasanya banyak orang yang ketika mulai mengenal blog, mungkin mereka udah bisa daftar blog. Tapi tidak banyak orang yang bisa langsung untuk menulis sebuah artikel di dalam blognya. Banyak faktor yang mengakibatkan seperti itu, bisa jadi karena mungkin orangnya takut disangka tulisannya jelek, nggak pede, tulisannya nggak berani dipublish, hanya masuk draft dan lain sebagainya. Nah, permasalahan ini muncul seperti apa dan bagaimana sih agar tips dan triknya biar bisa menulis kayak gitu. Kita akan hadirkan sebuah pemateri baru. Saat ini sudah ada depan kita. Nah, materi ini sudah jauh-jauh dari kota Jakarta, di sampingnya Bekasi. Ada Mbak Ida Juli, oke? Langsung saja kita perkenalkan orangnya dan kita tanya-tanya. Halo Mbak Ida, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita mau nanya-nanya soal blog sih. Bagaimana sih awal cerita mengenal dunia blog? Tahun 2003 mengenal blog waktu saat masih kerja. Waktu itu sih cuma hanya sekedar untuk dokumentasi kerjaan. Karena saya kan kerja di stasiun TV, kita tuh nggak punya dokumentasi dalam bentuk tulisan, adanya hanya video-video. Nah di situ saya dikasih tahu sama temen tentang blog. Nah di situ rupanya bisa dokumentasiin tentang hasil kerjaan saya yang lebih banyak tentang berita-berita di TV. Di situ dalam bentuk tulisan. Selain itu juga untuk dokumentasi biasa sih, curhatan tentang kerja, kehidupan, kebanyakan waktu itu anak-anak tahun 2003 itu. Lalu bagaimana sih kok bisa sampai sekarang ini akhirnya blognya bisa mengakibatkan sebuah penghasilan atau uang? Bagaimana sih proses dan ceritanya awalnya gitu? Intinya sih dalam menulis blog itu kita jangan pernah berpikiran bahwa blog kita itu untuk mencari uang. Mencari uang itu hanya suatu privilege, suatu hasil kesempatan yang kita dapat setelah kita rutin menulis. Awal-awalnya kita harus rutin menulis, rutin mengupdate blog, memperbanyak isi konten dengan cerita-cerita yang bagus. Kalau kemudian kita dapat hasil, ya bukan dalam waktu yang cepat, bukan instan, tapi perlahan. Saya sendiri baru jadi profesional blogger itu tahun 2011. Blog ketika itu lagi seru-serunya blog money ya, blog for money. Nah di situ awalnya tuh saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja. Awalnya fokusnya untuk nulis buku karena memang saya udah menerbitkan buku waktu itu. Lalu di saat resign itu tiba-tiba ada satu agensi yang menawarkan saya untuk paid review dari produk yang mereka, klien mereka. Nah di situ ternyata paid review itu hasilnya lumayan, dan saya kemudian memutuskan untuk lebih serius di blog for money itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang percaya. Kalau begitu saya garis bawahi bahwasanya ketika ingin mendapatkan hasil dari ngeblog itu, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah rutin menulis di blog kita, betul? Nah, tapi mungkin banyak faktor yang menjadikan teman-teman blog yang baru mengenal blog itu takut untuk menulis, takut tulisannya jelek dan lain sebagainya sih. Mungkin Mbak Indah bisa kasih tips dan trik atau mungkin saran bagi teman-teman yang baru mau belajar nulis, seperti apa sih kayak gitu? Silakan. Kalau tadi yang dibilang bahwa nggak bisa menulis itu sebenarnya nggak benar. Semua orang itu pasti bisa menulis karena kita dari sekolah juga udah diajarin menulis. Yang sebenarnya yang adalah mau atau tidak, mau menulis atau tidak mau menulis, itu aja. Jadi
apa yang mau ditulis ya kembali lagi ke kita gitu loh. Awal-awalnya sih kalau saran saya tulis apa yang ada di isi kepala kita, tulis apa yang kita pikirkan, tulis apa yang kita omongkan. Kita nggak dapat ide, tulis aja kata-kata itu, nggak dapat ide gitu. Kemudian pasti setelah dari kenapa nggak dapet ide ya karena begini-begini, itu kan akhirnya jadi sebuah tulisan. Nah ketika kita mempublish tulisan itu, jangan pedulikan apapun yang orang bilang tentang tulisan kita, jadilah diri sendiri saat menulis. Jangan mencontoh orang lain, jangan mencontoh si A atau tokoh idola, karena itu nggak akan ada hasilnya. Nah, setelah kita publish, setelah ada di blog tulisan kita, jangan lupa kita berkunjung ke teman-teman untuk memperkenalkan blog kita, untuk memperkenalkan tulisan kita. Kita nggak pernah tahu tulisan kita itu bermanfaat kalau orang lain nggak baca. Oke, terima kasih Mbak Indah, semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, baik teman-teman sekalian, itu tadi salah satu seri kita tentang berbagi dunia blogging. Ikuti terus seri-seri selanjutnya yang akan kita bikinkan khusus untuk teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh tentang dunia blogging itu seperti apa, bagaimana sih blog itu bisa dapat uang, dan bagaimana sih mendapatkan keuntungan dari sebuah blog. Oke, tunggu video kita selanjutnya ya. See you.